Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 12 TKJ. Nah, mungkin kalau seandainya di antara kalian yang rada bingung loh, Pak, PKK yang kelas 12 kok diajarin sama Pak Alvin ya? Yang kelas 11 diajar sama Pak Holil, yang kelas 11 sama Pak Holil, yang kelas 12 sama saya. Gitu ya. Jadi untuk materi pelajarannya kelas 12 aslinya ya istilahnya ya melanjutkan melanjutkan sih lebih tepatnya memberikan materi-materi baru sama halnya seperti PKK di kelas 11. Cuma kan kalau kelas 11 kan lebih ke kewirausahaannya. Nah, ini lebih ke praktikum untuk produksinya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat modul yang sudah saya kasih ke kalian di sini ada 4 bab gitu ya. Jadi ada produksi massal, ada perakitan produk, ada pengujian evaluasi produk, dan produk jasa. Nah, ini kita akan pelajari selama 1 tahun. Ya enggak 1 tahun sih, lebih tepatnya itu 3/4 tahun. Karena semester pertama nanti kita akan belajar mungkin dua bab. Setelah itu nanti untuk bab ketiga dan keempat nanti mungkin kita akan manfaatkan, karena kan nanti setelah mid semester 2 nanti kan kalian lebih fokus ke ujian sekolah, ujian akhir sekolah, dan ujian praktek akhir atau UKK, uji kompetensi keahlian. Jadi istilahnya setelah semester 2 nanti fokusnya. Jadi istilahnya untuk pengujian produk sama produk dan jasa nanti kita akan lebih dimanfaatkan materinya. Jadi tapi untuk yang materi 1 sama materi 2 nanti kita akan pelajaran seperti biasa. Kita akan pelajaran tiap hari Sabtu. Nanti bentuknya nanti akan model video kayak gini, bisa kalian tonton. Nggak sampai lama sih, nggak sampai 1 jam, mungkin ya 15 sampai 20 menitan lah. Kalau saya mungkin lama nanti mungkin saya mohon mungkin karena memang materinya rada panjang, jadi perlu saya elaborasi lagi lebih lama lagi gitu ya. Jadi untuk PKK ini nanti kita akan belajar dari mulai bab 1. Bab 1 itu adalah produksi massal. Setelah itu bab kedua itu nanti kita akan pelajari semester 1, semester 2 nanti kita akan pelajari yaitu pengujian evaluasi produk dan produk dan jasa. Nah, kita langsung mulai saja ya, mulai dari bab 1. Apa itu bab 1? Yaitu adalah bab 1 dari mulai produksi massal. Apa itu produksi massal? Nah, bisa lihat di sini. Nah, untuk produksi massal ini bisa dilihat adalah kegiatan untuk menambah nilai guna dari suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat atau dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan massal di sini jadi produksi massal itu dari 2 kata ya, produksi dan massal. Jadi produksinya adalah kegiatan untuk membuat sesuatu dari sebuah bahan dasar sehingga bahan dasar tersebut itu memiliki manfaat yang lebih ketimbang ketika jadi bahan mentah gitu. Sedangkan massal ini sifatnya adalah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak bahan, sehingga yang diproduksi itu juga dengan volume yang lebih banyak seperti itu. Kalau cuma produksi, taruhlah bikin buku bikin kayak buku 1, merakit komputer 1, itu belum massal. Tapi kalau istilahnya udah sampai sehari bisa sampai puluhan sampai ratusan, nah itu disebut sebagai produksi massal. Karena massal ini lebih ke volume atau istilahnya berapa banyak produk yang dibuat selama 1 siklus produksi ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri produksi massal. Yang pertama yang pasti produksinya ini dalam jumlah besar. Setelah itu ketika produksinya itu dihasilkan dengan jumlah yang besar, ada salah satu kecenderungan di dalam perhitungan perhitungan modalnya itu, sehingga membuat si produknya ini produk barangnya ini jadi lebih murah. Karena apa? Karena kalau istilahnya membuat satu barang saja, kita kan istilahnya memberi bahan mentahnya kan juga sedikit. Padahal sedangkan kalau keseringannya itu adalah ketika kita membeli bahan atau modal produksi ya dalam jumlah besar, biasanya kita akan mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga kita bisa sehingga pada akhirnya membuat si produk yang kita hasilkan ini pada akhirnya endingnya akan murah gitu. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak bikin buku ini kan
bentuk awal dari buku ini kan kertas. Kertas awalnya ini adalah kertas ini dulunya adalah pohon gitu. Kalau kita buat dari pertama mulai dari serpihan pohon, setelah itu serpihan kayu pohon, kita bikin kertas, setelah itu kita bikin bukunya gitu kan. Itu prosesnya sudah lumayan juga panjang, juga menguras tenaga dan biaya. Sehingga membuat si buku ini jadi lebih mahal ketimbang lebih mahal ketimbang yang buku yang lain. Oleh karena itu kenapa produksi massal ini di istilahnya salah satu pion istilahnya ujung tombak industrialisasi di negara-negara negara berkembang seperti Indonesia, negara-negara maju, karena dengan memasalkan atau membesarkan volume dari produksi ini membuat produk-produk yang dibuat ini jadi lebih murah gitu kan. Jadi kita bisa menikmati barang-barang yang harusnya ketika dibuat secara kalau secara individual itu mahal, akhirnya bisa lebih murah sih. Dan sehingga yang enak itu nanti kita istilahnya ya pelanggan juga, karena pelanggan bisa mendapatkan istilahnya produk-produk yang sifatnya lebih murah dengan kondisi harga yang murah tapi dengan kualitas yang sama gitu, atau bahkan yang lebih bagus gitu. Nah setelah itu ciri yang kedua Ciri yang kedua di sini adalah tujuan untuk menguasai pasar, karena seperti biasa karena produksi massal ini bisa digunakan ditujukan untuk bisnis. Nah, bisnis ini fungsinya itu adalah untuk supaya dijual ke pasar. Biar menguasai pasar itu maksudnya di sini adalah biar yang istilahnya contoh kayak kalian jualan kalian produsen HP gitu. Nah, gimana caranya HP-nya ini terkenal dan akhirnya dibeli banyak orang. Itu maksudnya adalah menguasai pasar gitu. Nah setelah itu hampir tidak ada variasi produk, harus ada stok memenuhi kebutuhan selama masa tunggu. Nah ini maksudnya itu ada hampir tidak ada variasi produk itu ya kalau jualan HP ya HP aja, maksudnya bikin HP ya HP aja gitu. Atau mungkin kayak bikin produk, taruhlah produk Parimas, minuman serbuk Nutrisari atau Gude gitu. Ya yang dijual ya produk Gude aja, nggak mungkin istilahnya tahu-tahu Gude pabrik Gude bikin sarimi, kan nggak mungkin, karena bahan dasarnya beda, alat produksinya beda, proses pembuatannya juga beda, sehingga produksi massal ini sehingga dikhususkan untuk pabrik yang beda lagi seperti itu. Meskipun taruhlah ya antara Marima sama Sarimi ini sama-sama mungkin taruhlah satu perusahaan Indofood kayak gitu. Jadi jadi produksinya ini sudah beda lagi gitu. Nah maksudnya setelah itu harus ada stok memenuhi kebutuhan pasar, karena karena memang gini, yang namanya produksi massal kan barangnya dibuat beda sama kayak ini bahan kerajinan atau merchandise itu kan orang ada yang pesan dulu baru dibikin. Beda sama barang produksi massal. Barang produksi massal itu adalah barangnya dibikin dulu baru dijual. Nah gitu. Nah ini istilahnya mungkin yang kalau mungkin di kelas 11 kan mungkin kalian diajari tentang bagaimana membuat istilahnya kewirausahaan yang berdasarkan ini ya proses yang tadi pesanan, setelah si pelanggan itu memesan kita baru bikin. Nah untuk produksi massal ini berbalikannya seperti ini. Jadi kita bikin produknya dulu, taruhlah bikin HP, bikin produk makanan, produk elektronik kayak gitu kan. Kita buat dulu yang banyak, nah baru kita pasarkan, baru orang mau beli kayak gitu. Nah gimana? Nah salah satu keuntungan dari produksi massal ini ya memang cakupan pasar yang lebih luas ketimbang hanya sekedar berdasarkan pesanan saja. Karena kalau berdasarkan pesanan, kalau seandainya kita tidak bisa memasarkan pesanan kita gitu kan, karena kalau enaknya produksi massal ya sudah ada barangnya, taruhlah kayak HP gitu kan, udah ada barangnya, bisa kita review gitu kan, udah ada barangnya kita review, kita lihat performanya kayak gini. Sedangkan kalau seandainya HP-nya bentuknya pesanan, aku pengen pesan HP yang harus kayak gini gitu kan barangnya belum ada, jadi kita tidak bisa mengerti performanya, kita tidak bisa mengerti bagaimana fungsinya, kita hanya percaya pada produsennya. Ini salah satu kelebihan dari produksi massal ketimbang produksi bersifat pesanan seperti itu. Cuma ya memang produksi bersifat pesanan ini ada kelebihannya lain terutama di bidang di bagian istilahnya individualisasi dari si produk tersebut. Contohnya ya kayak kalian bikin kaos kan, kalau seandainya bikin kaos yang beli kaos di di Matahari atau di
rame atau ada swalayan gitu kan, pasti ada yang sama gitu kan. Atau mungkin di Lazada pasti ada saja produk, istilahnya produk atau kaos yang sama dengan yang lain. Kalau mungkin yang cewek-cewek biasanya kan, wah kok bajunya kita kembaran ya, akhirnya bad mood gitu kan. Ada kayak gitu kan. Nah tapi kalau seandainya kita bikin, istilahnya contohnya kayak kita bikin wirausaha, jadi penjahit, jadi tukang sablon, akhirnya bisa membuat sebuah produk yang individual untuk pelanggan itu sendiri gitu. Jadi tolongnya, aku pengen bajunya seperti ini, tidak biar beda dengan yang lain. Nah itu adalah salah satu kelebihan dari si proses produksi berdasarkan pesanan seperti itu. Nah sekarang kita belajar, kemarin kita sudah, istilahnya kelas 11 sudah belajar tentang berdasarkan pesanan. Sekarang kita berdasarkan produksi massal. Nah setelah itu untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan pasti kalau mungkin hemat biaya dalam taraf keseluruhan. Nah maksudnya hemat biaya di sini adalah ketika kita membelikan bahan baku yang amat banyak, pasti kita biasanya dapat countingan diskon. Sehingga secara umum untuk membuat satu benda atau membuat satu produk itu lebih murah ketimbang kita harus bentuk pesanan. Karena kalau pesanan kan harus belinya dikit-dikit gitu kan ya. Jadi tidak, istilahnya efisiensi penggunaan modalnya ini lebih tinggi ketimbang berdasarkan pesanan. Efisiensi waktunya juga bagus, tingkat keakurasan tinggi. Karena karena barang yang diproduksi itu sama semua. Jadi istilahnya kalau seandainya quality controlnya ini ketat gitu kan. Setelah itu tingkat produksi lebih cepat karena tadi ya, sistem operasinya yang bisa dibilang lebih teratur atau lebih terorganisir. Karena sekali lagi karena produk yang dibuat ini sama semua. Beda dengan yang istilahnya tadi pesanan kan beda ya. Kadang-kadang kan ada yang pengen pesan kayak gini, akhirnya lebih lama ketimbang yang satunya. Karena ada ciri-ciri atau istilahnya keinginan-keinginan dari pelanggan yang istilahnya harus dituruti dulu. Sedangkan kalau ini kan enggak. Semua HP yang taruhlah pengen HP Infinix Note 7, semua Infinix Note 7 nanti semuanya sama, tidak ada yang beda. Atau pilih Redmi semuanya ya nanti Redmi Note 7 juga nanti isinya sama semua, tidak ada yang berbeda. Beda kalau seandainya kalian custom gitu kan. Custom biasanya pasti lebih mahal gitu. Cuman pasti ada kekurangannya adalah produksi yang sangat kaku. Karena ya tadi, karena produk yang dibuat itu sama semua. Kurangnya beragaman produk, kurangnya beragam variabel produk gitu kan, terutama. Nah makanya kalau mungkin aku pengen, jadi kalau seandainya contoh kayak HP gitu kan ya, HP kan ada yang pengen kameranya kayak Sony tapi memorinya besar tapi murah kayak punyanya Infinix. Setelah itu chipsetnya kayak punya IC Vivo pakai Snapdragon gitu kan, digabung jadi satu nggak bisa. Karena dari untuk membuat hal tersebut itu ada standarisasi dari masing-masing produsennya tadi. Sehingga kita untuk membuatkan variasi itu juga sangat susah gitu. Perlu yang namanya research and development seperti itu. Hingga membuat produk-produk dari pabrik-pabrik ini tidak beragam seperti itu. Cuma ya mau gimana lagi, karena memang untuk membuat kapasitas produksi yang besar kita harus melimitasi atau membatasi variasi produk gitu. Kalau pengen bikin variasi produk ya mau nggak mau kita, karena kalau kita bikin variasi produk berarti kita harus bikin mesin baru, desain baru, fungsionalitas baru, software baru gitu kan. Jadi nanti sistemnya nanti rada beda gitu. Nah setelah itu di sini biaya mesin mahal yang pasti ya, karena untuk bahan baku lebih murah. Cuma ya memang karena kita produksinya sering kali menggunakan mesin, akhirnya biaya perawatan mesinnya sering sekali mahal. Selain itu tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah kalau ini mungkin ini tergantung dari R&D dari si marketingnya ini pinter enggak dalam meraih peluang produk gitu. Jadi istilahnya nanti ini lebih ke pengetahuan marketing ya. Jadi gimana caranya itu kita membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini udah pengertian dan hakikatnya. Setelah itu kita lanjut ke perencanaan produksi massal. Nah, perencanaan produksi massal ini kita lihat dulu sampai mana. Ternyata banyak ya.
Nah, ini bisa dibaca, dibaca-baca. Jadi yang namanya perencanaan produksi yang pasti kita perlu pengertian dulu yang namanya perencanaan. Perencanaan itu adalah sifat untuk proses untuk istilahnya merancang bangun bagaimana nanti proses produksi ini berjalan. Jadi kita rencanakan gimana yang perlu direncanakan apa saja, yang pasti apa. Yang paling penting itu adalah pengelolaan sumber daya. Sumber daya ini banyak. Nggak cuma sumber daya sumber daya bahan baku, sumber daya tenaga kerja, tapi juga ada yang namanya sumber daya peralatan dan sumber daya waktu. Karena waktu ini penting. Waktu ini istilahnya kalau seandainya kita bikin produksi massal tapi ternyata bikin satu produk ini lama, nanti kita kesalip sama saingan kita gitu. Gimana caranya kita merencanakan produksi ini bersifat efisien secara waktu, berefisien secara tenaga kerja, efisien secara bahan bakunya dipakai juga efisien, juga peralatannya digunakan itu juga efisien. Jadi gimana caranya supaya aktivitas produksi ini bisa berjalan lancar dan efektif dari keempat bahan baku sumber daya tadi. Nah, setelah itu di sini ada ruang lingkup. Maksudnya apa? Ruang lingkup itu maksudnya adalah apa saja yang perlu kita rencanakan dalam perencanaan produksi. Yang pertama dalam perencanaan rencana produksi, setelah itu membuat jadwal penyelesaian produk, setelah itu menyelesaikan produksi dan pengadaan bahan baku dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit dan menjadwalkan jadwal pada pemesan. Nah, di sini adalah dari Sukarya Simulingga 2013. Ini adalah lingkup-lingkup kegiatan perencanaan. Perencanaan produksi. Nah, setelah itu di sini ada nomor 3, di sini ada tujuan. Tujuan dan fungsi dari produksi. Yang pertama yang pasti adalah untuk menghilangkan biaya agar maksimalkan keuntungan. Jadi gini, kalau seandainya produksi tidak maksimal istilahnya tidak rencanakan dengan baik, kadang-kadang kan pasti yang ada bahan baku yang istilahnya mubazir. Kan tidak untung akhirnya karena apa? Ada kemubaziran ini akhirnya membuat kita ruginya itu adalah di bahan baku yang tidak digunakan atau bahkan terbuang gitu. Setelah itu memaksimalkan kepuasan pelanggan itu karena apa? Jadi lebih ke masalah waktu. Jadi istilahnya ketika kita pesan istilahnya interest atau ketertarikan dari pelanggan atas produk kita ini tinggi, sedangkan kapasitas produksinya kita kok istilahnya terbatas gitu kan. Akhirnya pelanggan ini malah jadinya lari, istilahnya HP Infinix, HP ini goib atau biasanya kan kayak gitu. HP Redmi Note 7, HP ini goib karena produksinya terbatas gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa memproduksi produknya kita dalam waktu yang lebih cepat dan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dari produk kita, sehingga pelanggan yang kita target itu bisa mendapatkan produk dan bisa merasakan kepuasan dari menggunakan produknya kita. Contohnya kita tadi HP gitu kan. Kalau mungkin ya harus HP lah, mungkin kalian pengen membuat usaha makanan gitu kan. Usaha makanan, produksi apa? Tahu crispy. Tahu crispy-nya. Sekarang gimana caranya kalian tuh membuat sebuah konsep pemasaran si tahu crispy ini, mulai dari distribusi bahan baku, pemasakan sampai distribusi barangnya itu sifatnya efisien dan cepat, sehingga ketika pelanggan itu datang langsung mendapatkan si tahu crispy-nya itu. Jadi tidak menunggu lama, tidak taruhlah mungkin tahu crispy-nya digoreng dulu, jadi ketika ada pelanggan tinggal dikasih taburan bumbu, dikasihkan, kan gitu bisa gitu. Jadi atau mungkin memang sengaja tahunya ini digoreng anget-anget kayak tahu bulat gitu kan, cuma menggunakan istilahnya teknologi mungkin minyaknya yang super panas gitu, sehingga ketika kita dimasak akhirnya jadi cepat matang gitu kan bisa. Jadi gimana caranya merencanakan si fase produksi massal ini sehingga produknya ini kualitasnya tidak berkurang, tapi proses produksinya ini efektif dan cepat, sehingga pelanggan ini bisa mendapatkan produknya kita dan bisa mendapatkan kepuasan dari produknya kita kayak gitu. Setelah itu meminimalkan perubahan nilai produksi. Nah, maksudnya di sini adalah gini. Jadi istilahnya kan minimal perubahan produksi maksudnya adalah supaya kalau kita ada rencana kita merencanakan sesuatu, ya pasti kan kita ada istilahnya ada rencana A dan B gitu. Ketika ada suatu hal yang terjadi, kalau kita sudah merencanakan, contohnya mungkin ada cadangannya gitu, sehingga
kita tetap on track gitu istilahnya ya. Jadi istilahnya bikin bikin tahu crispy, ternyata tepungnya habis. Mungkin istilahnya udah untuk menanggulangi mungkin tepung habis, minyak habis. Sebelumnya kita rencanakan kita memberikan tepung atau minyak goreng ini istilahnya punya stok lebih untuk setiap outlet gitu kan bisa. Jadi kita tidak akan menemukan istilahnya permasalahan kita tidak bisa melayani pelanggan karena tepungnya habis, tahunya habis, ini habis. Jadi istilahnya kita sudah siap semuanya bahan-bahannya, kita sudah rencanakan berdasarkan track record dari si outlet tersebut. Outlet tersebut sangat laris. Akhirnya diberikan bahan baku yang lebih supaya bisa memberikan pelanggan yang lebih banyak gitu kan. Setelah itu meminimalkan perubahan tenaga kerja sama seperti yang tadi. Jadi contohnya mungkin di sini outlet ini laris gitu kan. Mungkin kita rencanakan untuk pembukaan hari berikutnya kita tambah tenaga kerja di situ, tidak cuma 2 orang tapi tadi 4 orang, sehingga 4 orang alat-alatnya juga ditambah sehingga ketika karena di situ rame biar produksinya cepat gitu kan. Jadi biar si pelanggan ini tidak harus menunggu lebih lama karena keterbatasan alat, keterbatasan bahan, dan keterbatasan tenaga kerja. Setelah itu memaksimalkan perlengkapan inventaris pabrik tadi ya, masalah perlengkapan gitu. Fungsi dari perencanaan setelah itu di sini adalah fungsi dari perencanaan produksi, menjamin rencana produksi dan masalah produksi berjalan dengan efektif dan lancar. Setelah itu mengukur kapasitas produksi dengan konsisten. Nah, mengukur kapasitas produksi ini penting karena apa? Ini mengukur kapasitas dari usaha kita. Usaha kita ini mentoknya ini sampai kapan? Sampai mana sih? Karena apa? Mengukur kapasitas produksi ini juga urusannya dengan modal. Nah, modal ini ya yang namanya modal kan ya pasti harus berputar ya. Nah, gimana caranya gitu kita memutarkan modalnya kita ke bahan baku, kita produksi ke pelanggan, mendapatkan laba sehingga kita bisa menambahkan kapasitas produksi lagi gitu. Jadi gimana kita nggak hanya istilahnya bagaimana caranya untuk untuk membuat produksinya saja, tapi gimana caranya memutarkan produksinya itu sehingga kita bisa mendapatkan laba, sehingga kita bisa menambah kapasitas produksinya kita, sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita bisa lebih maju gitu kan. Maka istilahnya di sini yang mungkin mungkin bisa bilang rada susah untuk perhitungannya ya. Karena apa? Karena mungkin untuk bisa menambahkan kapasitas produksi kan berarti kan kita harus dapat laba gitu kan. Nah, gimana caranya dapat laba itu kan harus kita proyeksikan dulu. Nah, makanya kita tidak bisa serta-merta gini gitu. Kita perencanaannya pasti harus bertahap. Dari satu outlet dulu. Satu outlet ini contohnya tadi makanan tahu crispy gitu kan. Dari satu outlet ini ternyata tambah banyak, akhirnya kita jangan langsung buka outlet yang lainnya, tidak, tapi mungkin menambahkan bahan baku dan alat-alat di outlet tersebut hingga akhirnya ternyata malah semakin laris, animo masyarakat makin bertambah, akhirnya baru kita tambah outlet di tempat lain gitu. Kita jadi istilahnya mungkin untuk usaha-usaha kewirausahaan gitu kan ya, rencananya bertahap, jangan langsung istilahnya langsung emang sih yang namanya target usaha harus besar gitu ya. Harus buka outlet di seluruh jalan protokol di kota Semarang gitu. Boleh aja, cuma kan kita harus bertahap. Dari usaha kan nggak bisa langsung langsung tahu-tahu besar gitu kan. Kita kan kecuali mungkin kita sudah punya dapat modal awal yang besar gitu kan, mungkin bisa langsung startnya besar gitu kan. Tapi kan biasanya kewirausahaan biasanya kan mulai dari UMKM atau standarnya mikro atau dengan modal yang kecil gitu kan. Baru kita bertahap dari kecil, setelah itu mungkin istilah buka outlet jadi sedang, akhirnya bisa merambah ke cakupan area yang lebih besar yang kita inginkan gitu. Dan yang pasti adalah untuk monitor hasil produksi. Jadi kalau kita tadi ya untuk meningkatkan kapasitas kita rencanakan supaya bisa meningkatkan kapasitas, tapi juga untuk monitor hasil produksi. Maksudnya gini, kita yang pasti produknya kita kan harus punya standar ya. Contohnya tadi kayak makanan saya ngomongnya tahu crispy terus gak apa-apa ya. Contoh tahu crispy di sini istilahnya kan harus ada standarnya. Produksinya harus tahunya berapa gram, penggunaan tepung dan minyak harus gini. Jadi akhirnya kita bisa dengan perencanaan tadi kita punya tolak ukur.
tolak ukur ketika produksinya sudah berjalan, kita bisa tolak ukur, oh saya sudah memberikan bahan baku sebesar ini, ending saya harus punya ending atau istilahnya bahan atau produk harusnya segini gitu. Ketika nanti kita ada kelebihan atau kurang, kan bisa dicatat sehingga untuk perencanaan di hari perusahaan produksi di hari berikutnya kayak gitu. Jadi kita bisa monitor hasil produksi ini biar kita bisa menambah kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi dari proses produksinya kita. Nah, setelah itu di sini untuk untuk hal-hal yang perlu kita rencanakan dalam proses produksi, yang pasti adalah ini ya, unsur perencanaan produksi ada tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi. Ini maksudnya pengukurannya adalah yang pasti ya, yang namanya usaha terutama untuk usaha yang sifatnya istilahnya kewirausahaan yang baku gitu kan. Kita harus merencanakan semua produknya kita itu harus ada standarnya. Oh, tahu crispy ini harga 5.000, harga taruhan 5.000 atau 10.000 dapat berapa? Itu harus pasti. Biar apa? Kalau kita tidak pastikan gitu kan, nanti kalau tidak punya standar, nanti kita hasilnya kita nanti fluktuatif. Oh, ada naik, ada turun, ada naik, turun gitu kan. Padahal fluktuasi ini kita tidak inginkan dalam proses berusaha. Karena apa? Yang kita inginkan itu adalah yang namanya istilahnya adalah kenaikan terus. Jadi usahanya naik terus kan. Kalau istilahnya tahu-tahu kok gara-gara cuma gara-gara mungkin ada karena tidak terstandar, mungkin di outlet satu bungkus tahu ternyata isinya taruhlah 100 gram, ternyata di sini 135 gram. 35 gram ini dari mana? Kan bisa jadi rugi gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa di perencanaan tadi kita mengukur dan memberikan standar produksi di produknya kita biar tidak ada yang namanya fluktuasi atau perubahan hasil akhir gitu. Setelah itu perencanaan fakta objektif dan perencanaan harus bisa diukur. Maksudnya adalah ya tadi kita perencanaan ini berdasarkan apa yang bisa kita lihat di lapangan. Harus ada angkanya. Oh, si tahu crispy ini di outlet di setiap outlet harus harga 10.000 harus dapat berapa gram. Kayak gitu. Harus taruhlah mungkin nggak berapa gram, tapi lebih banyak dapat berapa tahu gitu kan. Atau mungkin istilahnya kayak HP gitu kan. HP ini istilahnya harga bakunya berapa gitu. Jadi ada fakta objektif yang harus kita ukur supaya kita bisa merencanakan perencanaan produksi yang kita inginkan gitu kan. Jadi sekali lagi biar efektif, efisien dan hasil akhirnya itu terus meningkat. Kalau terus meningkat kan enak, kita bisa merencanakan bisa melebarkan sayap usaha kita gitu. Nah, setelah itu tahap awal perencanaan produksi gimana? Nah, di sini ada jenis perencanaan produksi. Di sini ada long range, ada medium range, ada short range. Ini maksudnya adalah perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek gitu kan. Biasanya kalau usaha-usaha yang sifatnya UMKM itu biasanya adalah jangka pendek gitu kan. Untuk perencanaan produksi mungkin ya dalam kurun waktu mungkin bulanan atau 1 tahun gitu kan. Tapi untuk yang sifatnya produksi yang sifatnya tinggi udah skala besar gitu kan, biasanya untuk sudah sampai jangka menengah dan jangka panjang itu untuk jangka produksinya gitu kan. Karena kan mungkin contoh kayak produk makanan mungkin Nutrisari gitu kan. Nutrisari atau mungkin Gude atau mungkin Sarimi, makanan yang dalam kemasan gitu kan. Antara ketika kita lihat di tahun ini dan tahun kemarin dan mungkin tahun mendatang gitu kan, nanti produknya akan sama saja. Karena memang itu yang diinginkan oleh si perusahaan. Si perusahaan ini pengen supaya produknya dia ini konsisten, sehingga ketika konsisten dia bisa mengukur si produknya dia ini efektif atau tidak ketika dijual. Kalau seandainya istilahnya efektif dijual, maka akan dilanjutkan. Kalau seandainya tidak efektif, maka akan di-cut atau diganti dengan produk yang lebih menarik di masyarakat. Itulah kenapa perencanaan ini ada jenis-jenis jangkanya. Kalau soalnya mungkin untuk skala kecil gitu kan, karena skala kecil istilahnya tidak menjangkau area yang banyak gitu kan, sehingga perencanaan keseringannya adalah perencanaan jangka pendek supaya untuk mengefektifkan penjualan atau marketing pada masa itu dulu gitu kan. Kalau seandainya nanti bisa berkembang, baru istilahnya direncanakan lebih panjang lagi, mungkin medium planning, sehingga kita bisa merencanakan 2 atau 3 tahun gitu, atau
mendatang gitu. Setelah itu di sini ada beberapa faktor yang harus kita faktor untuk mengurangi perencanaan produksi. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini maksudnya adalah faktor yang ada di internal di usahanya kita, mulai dari peralatannya kita gitu kan. Contoh mungkin kayak usaha makanan, mungkin kayak alat masak, kompor, wajan, setelah itu outlet gitu kan. Setelah itu yang pasti tenaga kerja gitu kan. Taruhlah kita self employed atau istilahnya kita kerja sendiri gitu kan. Awal-awal biasanya kan buka outlet kan kita yang kerja sendiri gitu kan. Kita jangan istilahnya gini. Mungkin istilahnya ya katanya sih, saya sih tidak dapat belum begitu memahami. Mungkin ini saya dapatkan dari pengalaman dari beberapa kawan yang istilahnya sudah mulai usaha. Salah satu kesalahan terbesar dari memulai usaha dari awal itu adalah kita tidak memandang diri kita sendiri sebagai tenaga kerja. Kita memandang diri kita sendiri istilahnya sebagai kayak tulang punggungnya gitu ya. Jadi bukan jadi kalau kita tulang punggungnya, jadi apa-apa harus kita gitu. Sedangkan yang namanya kita itu kerja di usahanya kita juga istilahnya ya kita harus memperhatikan kapasitasnya kita kuatnya seberapa gitu. Jadi akhirnya apa? Keseringan itu buka usaha semuanya dipegang sendiri, akhirnya apa? Ngoyo. Akhirnya istilahnya kepegelen, kekeselan gitu kan, terlalu akhirnya down gitu kan. Nah, ini yang istilahnya sering jadi kesalahan jadi beberapa pengen buka usaha itu. Akhirnya apa? Kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Oh, batasnya saya itu seperti ini. Saya pengen buka usaha itu dari jam segini sampai jam segini. Selain itu ya udah kita istilahnya urusannya lain gitu kan. Jadi usaha istilahnya urusan pribadi kayak gitu. Jadi membedakan itu. Apalagi kalau seandainya kalian itu sudah punya tenaga kerja. Jadi kalian harus memperhatikan kapasitas tenaga kerja kalian dan disesuaikan dengan gajinya mereka atau upahnya mereka gitu kan. Oh, upahnya mereka ini istilahnya di bawah UMR. Berarti kan kalian juga tidak bisa maksa untuk shift yang terlalu panjang gitu kan. Jadi kalian bisa menyesuaikan perencanaan tersebut berdasarkan apa yang kalian punya gitu kan, mulai dari peralatan dan tenaga kerja dan juga yang pasti adalah waktu. Nah, waktunya ini nyanda apa enggak gitu. Setelah itu juga ada faktor eksternal di sini ya di luar usahanya kalian, mungkin perizinan, setelah itu tren di masyarakat gitu kan. Karena kan ya terutama dalam hal jualan gitu kan. Jualan ini sifatnya kalau mungkin makanan kan ya namanya harus kalian itu ada inovasi ya. Mungkin memang produknya kalian di sini adalah tahu crispy atau mungkin mie geprek gitu kan. Ya gimana cara ya jangan terlalu monoton, karena apa? Kita rencanakan ini rencana produksi ini supaya untuk menambahkan istilahnya daya tariknya produknya kita ke masyarakat. Nah, kalau misalnya kita tidak merencanakan hal tersebut, berarti ya istilahnya ya nanti ya usahanya kalian bisa jadinya monoton di situ doang, tidak ada perkembangan seperti itu. Nah, sedangkan kan pengennya usaha kan terus berkembang sehingga mendapatkan laba yang lebih gitu kan, sehingga bisa memberi laba yang lebih bisa membuat usaha lebih besar lagi gitu. Karena yang namanya usaha tidak dipungkiri ya, yang namanya usaha atau kewirausahaan gitu kan, tujuan akhirnya itu adalah laba atau keuntungan. Jadi kalau seandainya istilahnya laba dan keuntungan kita kok stagnan di situ terus, berarti ada yang salah. Berarti kita harus gimana caranya berkembang gitu kan. Itu juga istilahnya juga kalau jarene dulu itu saya sempat dari Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah. Salah satu wujud dari pengusaha dalam salah satu cara pengusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Tuhan bahwa telah diberikan rezeki itu adalah dengan nggak cuma bersedekah tapi juga mengembangkan usahanya. Karena ketika dia mengembangkan usahanya, berarti kan dia kapasitas rezekinya itu kan lebih tinggi. Sehingga apa? Jumlah sedekah atau ibadah yang dia berikan itu bisa lebih tinggi kalau seandainya dia labanya lebih besar seperti itu.
Jadi kalau seandainya kalian istilahnya kok usahanya kok setengah-setengah aja tapi kalian kok istilahnya ini, ya istilahnya jarine Ustadz Yusuf Mansur ya gitu. Tidak bersyukur karena apa? Tidak bisa mengembangkan diri jadi lebih pribadinya lebih baik, usahanya lebih baik. Karena apa? Kalau kalian usahanya lebih besar, nanti kalian apa namanya bisa ini apa namanya bisa menambahkan ini kapasitasnya kalian sebagai pribadi. Nah di sini ada apa namanya? Ya bentar ya. Setelah itu di sini ada gagasan seleksi produk. Di sini ada kalau waktu bisa dibaca lagi ya. Nah ini bisa dibilang ini awal-awal jadi mencari gagasan, seleksi produk dan lain sebagainya gitu kan. Nah di sini ada penetapan skala produksi ini mulai dari kualitas, biaya, tenaga kerja, peralatan, baku yang tadi saya bilangkan. Oke, udah berapa ini? 35 menit panjang sekali. Oke, saya cukupkan sekian ya. Jadi istilahnya ini adalah materi pertama dari PKK. Saya kasihkan langsung dua materi sekaligus biar istilahnya bisa kita mapatkan dan kita bisa pelajari langsung semuanya gitu kan. Selanjutnya nanti untuk pertemuan besok kita akan metode peramalan dan perencanaan produksi, indikator keberhasilan tahapan produksi. Setelah itu mungkin kalau waktunya nyanda mungkin kita langsung ke proses produksi massal biar kita langsung untuk penilaian untuk bab 1 gitu. Selanjutnya di sini saya mau memberikan himbauan pada kalian kok di sini yang ikut kok cuma sedikit ya, cuma 8 anak toh. Yang lainnya ya nanti tak umumkan untuk kelas 12 TKJ gitu untuk materi PKK-nya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Nanti kita akan bertemu di hari Sabtu minggu depan. Kita lanjutkan di materi PKK dan juga nanti akan saya kasihkan materi ya yang satunya lagi yaitu adalah administrasi sistem jaringan. Saya akhiri dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti bisa japri, terutama untuk mungkin pertanyaan di kelas masalah kelas atau mungkin juga masalah pelajaran bisa lewat japri, lewat WA ya. Cukup sekian, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.